Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Agatha Indah Rani, Aura Ramadhania Eftori, Candi Putra Ardianto, Fani Trinur Maharani, Frans Pratama, Putri Emilia Sari, Resti Alifani Regita, dan Zaki Arif Gunawan. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Tata Niaga Pertanian, program studi Agribisnis Pangan. Di sini kami akan membahas mengenai harga komoditas pertanian. Dimulai dari latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagai besar masyarakat. Dalam konteks ini, harga komoditas pertanian sangat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, permintaan pasar, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu pemahaman tentang dinamika harga komoditas seperti bawang merah, timun, telur, daging ayam ras, tomat, buncis, beras, dan kol putih sangat penting. Fluktuasi harga yang tinggi dapat mempengaruhi kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat. Baiklah, langsung saja kita ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi harga komoditas pertanian. Yang kedua, bagaimana fluktuasi harga komoditas selama periode 8 minggu. Yang ketiga, apakah dampak dari fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani dan daya beli konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditas pertanian. Yang kedua, mengidentifikasi pola fluktuasi harga komoditas selama 8 minggu. Yang ketiga, menilai dampak fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani dan daya beli konsumen. Saya, Aura Ramadhania Eftori, akan menyampaikan hasil dan pembahasan berupa grafik atau tren data harga komoditi. Kami meneliti 8 komoditi utama pertanian dari rentang waktu 4 September hingga 26 Oktober. Yang pertama itu ada daging ayam ras, telur ayam, beras, bawang merah, tomat, timun, buncis, dan kol putih. Nah, jadi di sini ada daging ayam ras yang harganya tuh cenderung lebih tinggi ya daripada komoditi lain. Dia rentang harganya 35.000 hingga 37.000 dan mengalami fluktuasi yang minim. Lalu telur ayam menunjukkan stabilan pada harga kisaran 30.000 dengan sedikit kenaikan di pertengahan September dan stabil kembali setelahnya. Lalu beras memiliki harga yang stabil pada sekitar 25.000 dengan sedikit kenaikan di awal Oktober. Lalu bawang merah mengalami fluktuasi signifikan terutama di pertengahan September hingga awal Oktober dan stabil 20.000 setelah periode tersebut. Lalu tomat menampilkan pola fluktuasi yang sering terutama antara akhir September dan pertengahan Oktober. Setelahnya timun mengalami kenaikan harga perlahan mulai akhir September namun tetap stabil di level yang relatif rendah. Lalu buncis memiliki fluktuasi kecil dengan harga stabil di level bawah. Dan yang terakhir, kol putih menunjukkan fluktuasi tajam terutama pada pertengahan September namun stabil di akhir periode Oktober. Selanjutnya, analisis harga komoditas. Berdasarkan grafik data komoditi yang mencakup periode dari 4 September hingga 26 Oktober, terlihat variasi harga pada beberapa komoditas utama, seperti daging ayam, telur ayam, beras, bawang merah, tomat, timun, buncis, dan kol putih. Komoditas ini menunjukkan pola pergerakan harga yang bervariasi, dengan beberapa menunjukkan stabilitas harga,
sementara yang lain mengalami fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi harga terlihat jelas pada komoditas seperti tomat, bawang merah, dan kol putih. Komoditas ini menunjukkan perubahan harga yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam, dan beras menunjukkan kestabilan harga yang mengindikasikan bahwa permintaan dan pemasokan untuk komoditas ini relatif stabil selama periode waktu tersebut. Faktor penyebab fluktuasi. Fluktuasi harga pada komoditi tertentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Musiman. Produk pertanian seringkali dipengaruhi oleh musim yang dapat menyebabkan ketersediaan yang bervariasi. 2. Cuaca dan kondisi alam. Cuaca buruk atau perubahan musim dapat mempengaruhi hasil panen dan ketersediaan beberapa komoditas pertanian. 3. Permintaan pasar. Permintaan yang tinggi pada periode tertentu dapat menyebabkan peningkatan harga, terutama pada komoditas dengan pasokan yang lebih terbatas. Dampak fluktuasi harga. Dampak fluktuasi harga yang terjadi seperti kestabilan harga komoditas berdampak besar pada kesejahteraan petani dan daya beli konsumen. Petani mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan untuk memenuhi permintaan, yang dapat membuat petani mengalami ketidakpastian pendapatan sementara. Konsumen menghadapi variasi harga yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi, serta dapat mempengaruhi anggaran rumah tangga. Kesimpulan, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komoditas pertanian seperti bawang merah, timun, telur, daging ayam ras, tomat, buncis, beras, dan kol dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Pola fluktuasi harga komoditas menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan. Fluktuasi harga dapat diakibatkan oleh kondisi pasar serta perubahan rantai pasok dan distribusi. Fluktuasi harga berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan daya beli konsumen, sehingga penting untuk memahami pasar.